Di pedalaman Kalimantan Barat, di tepian Sungai Sekayam yang deras, terukir sebuah kisah epik tentang kelahiran Kerajaan Sanggau, sebuah legenda yang mengalir sepanjang zaman. Pada tahun 1310, ketika hutan belantara masih menyimpan rahasia dan sungai menjadi nadi kehidupan, seorang putri bangsawan dari Kerajaan Sukadana, Daranante, memulai perjalanan penuh makna. Hatinya terpaut pada Babai Cinga, seorang bangsawan Dayak dari klan Sanggau yang telah lama berpisah darinya. Dengan keberanian dan tekad, Daranante memimpin rombongan menyusuri sungai-sungai luas, melawan arus dan rintangan alam, hingga akhirnya tiba di muara Sungai Entabai. Di tempat yang dikelilingi rimbunnya hutan dan gemericik air itu, Daranante dan Babai Cinga bersatu kembali. Bersama masyarakat Dayak setempat, mereka mendirikan sebuah peradaban baru di Mengkiang, sebuah wilayah yang kelak menjadi jantung Kerajaan Sanggau. Nama Sanggau konon terinspirasi dari tanaman sanggau yang tumbuh subur di tepi sungai, atau dari nama klan Dayak Sanggau yang telah lama menghuni pedalaman. Ada pula yang menyebutnya dari kata Melayu kuno Sangau, merujuk pada derasnya arus sungai yang menjadi saksi bisu kejayaan kerajaan. Daranante dengan kebijaksanaan dan karisma seorang pemimpin, memadukan budaya Melayu Jawa dari Sukadana dengan tradisi Dayak yang kaya. Ia menjalin hubungan harmonis dengan penduduk asli, membangun fondasi kerajaan yang kuat melalui perdagangan rempah, kayu, dan hasil hutan. Namun perjalanan kerajaan ini tidak selalu mulus. Saat Daranante menitipkan kekuasaan sementara kepada Dakudak, seorang pengganti yang kurang memahami adat lokal, kekacauan sempat terjadi. Dengan cepat, keturunan Daranante mengambil kembali tampuk kepemimpinan, memastikan warisan leluhur tetap terjaga. Pada abad ke-16, gelombang baru menyapu Sanggau. Kiai Pati Gemintir, atau Abang Abdurrahman, seorang ulama dari Gresik dan Banten, membawa ajaran Islam ke pedalaman. Dengan lembut namun teguh, ia mengislamkan penduduk yang sebelumnya menganut kepercayaan Hindu, menjadikan Sanggau sebuah kesultanan. Pusat pemerintahan kemudian dipindahkan ke Kuta, yang kini menjadi kota Sanggau, di bawah pimpinan Sultan Muhammad Jamaluddin, yang lebih dikenal sebagai Abang Bungsu. Di era ini, Sanggau menjalin aliansi dengan Kesultanan Banten dan bahkan VOC, namun juga menghadapi konflik dengan kerajaan tetangga seperti Landak dan Pontianak. Kerajaan Sanggau tumbuh menjadi pusat perdagangan yang ramai di Hulu Kapuas, mengendalikan wilayah dari hulu Sungai Sekayam hingga Balai Karangan. Raja-raja seperti Sultan Muhammad Tahir Pirma Suryanegara memperkuat dinasti Suryanegara, meninggalkan jejak megah berupa rumah kuta, istana yang hingga kini berdiri kokoh sebagai simbol kejayaan. Namun pada tahun